Shalom, beloved brothers and sisters, wherever you are. Greetings from Serpong, from GBI WTC. And this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, that we are able to approach your throne again. And we want to immerse deeply in your presence, O Lord. And we want to give you all the praises and all the glory because you are worthy to be praised and to be worshipped. Holy Spirit, work freely as we are gathered together in this online service. Your power is not limited. You will touch us. You will heal us. You will transform us. And Lord, we dedicate this very hour to your glory. Lead our service from beginning until the end. And may your name and your name only, Jesus, be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
is my Savior. You rescued me. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you for our life, Jesus. Thank you for everything, Lord. We want to worship you in this place more and more, Lord. We are longing to come to you, God. Yes, Jesus. Hallelujah. You have won the victory.
forsaken, I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Hey! Sing! I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh my, you promised me you'll never leave. You promised me never forsaken, I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, you promised me, you never leave. You promised me I'm never forsaken, I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yes, Lord, we would like to declare Jesus with this song. We believe that you, God, the Almighty God, you are with me, Lord. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surrounds me, everywhere, 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 everywhere that I go. You promised me you never leave. You promised me I'm never forsaken, I believe. Oh yeah, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Where I go, you promised me. You promised me you never leave me. Promise me I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go, where I go, everywhere that I go. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Beloved brothers and sisters, this is time for us to give our offering. You can channel your offering through the QR code that you see on the screen. You can transfer your offering, your tithe, or whatever offering that you want to give to God through the informations that you see on the screen. Let us prepare our hearts as we about to give our offering. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for all the blessings that we receive from you. Now we want to give our offering so that your kingdom will be more established on this earth. Use the money that we send, Lord, to expand your kingdom on this earth. Bless it, Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Let's declare our offering together at the count of 3. 1, 2, and 3. When we bring our offerings, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job, and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied.
God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given for those who are single. There is no barren person in our midst, and families are living in harmonies. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, families, jobs, and our businesses. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, Lord. Jesus. We want to declare our love, God. Yes, we want to worship you, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending grace.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan bagian yang keempat daripada Heaven on Earth. Untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di bumi tidak bisa dengan cara bumi, hukum yang ada di bumi. Sebaliknya saudara mesti melihat pattern atau blueprint bagaimana rancangan Tuhan atas manusia di muka bumi ini. Nah, pada minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana menyembuhkan kota, menyembuhkan bangsa, menyembuhkan tanah yang berbicara tentang pribadi, tanah berbicara tentang family, tanah berbicara tentang pekerjaan atau bisnis, tanah berbicara tentang gereja atau ministry, dan yang kelima, tanah berbicara tentang kota dan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Kemarin saya sudah berbicara, kenapa Tuhan sampai memukul bumi? Karena hati Bapa, peran Bapa, tidak berfungsi dengan baik sehingga dia tidak bisa membuat anak-anaknya kembali kepada Bapa dan Bapa kepada anak-anak. Dan kalau peran dari seorang Bapa tidak terjadi, tidak seperti yang seharusnya, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah banyaknya manusia di muka bumi ini penuh dengan persoalan karena mereka menjadi bagian dari fatherless generation. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di bumi, saudara dan saya mesti menggunakan cara sorga. Oleh karena itu hari ini saya akan berikan judul Real Man. Mungkin saudara berkata, Pak otot saya besar, baguslah. Tetapi hari ini saya ingin apa sih yang dimaksud dengan real man? Jadi dengan kata lain seorang suami harus berfungsi seperti seharusnya Bapak berfungsi. Kalian ingat ya, kemarin kita belajar tentang Bapak berarti berbicara tentang source, tentang penopang, sumber. Nah, sekarang saudara perhatikan di sorga. Kalau saudara kita mau melihat sorga di bumi, perhatikan ya. Di sorga ada Bapa, di sorga ada anak, dan di sorga ada Roh Kudus. Bapa menjadi sumber, menjadi source dari segala sesuatu. Yang ada, perhatikan ini. Jadi keluarga di sorga sudah ada dan ini pola. Dan bagaimana dengan di bumi? Di bumi sama. Di bumi ada Bapa, ada anak, dan ada ibu. Mirip bukan? Dan seorang Bapa seharusnya kalau dia berperan, Bapa di bumi ini berperan seperti Bapa di surga, maka otomatis, katakan bersama saya, keluarganya merasakan surga di bumi ini. Nah, bukankah itu dirindukan oleh semua orang di muka bumi ini? Nah, saudara di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, Alkitab menulis begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan dengan sengaja menaruh Adam atau manusia di Taman Eden. Kita sudah berbicara. Pak, apa sih artinya Eden? Kita belajar makin dalam ya. Eden itu artinya spot, tempat, presence, hadirat. Open doors of heaven, pintu sorga yang terbuka, pleasure, menyenangkan, delight, sangat senang. Jadi kalau orang kembali di Taman Eden itu di mana manusia akan menikmati kesukaan, ya, kenikmatan yang asli, yang sejati. Kenapa orang cari ekstasi? Karena dia nggak dapat kenikmatan yang asli. Oleh karena itu Adam ditaruh di Taman Eden artinya begini saudara. Adam ditaruh di Taman Eden artinya dia ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi memang habitat daripada manusia, dia harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia harus tinggal di Eden yang menjadi prototipe surga di muka bumi. Sebab kalau dia ditaruh Tuhan di dalam Eden atau di dalam hadirat Tuhan atau in His presence, maka dia akan berfungsi normal selayaknya seorang bapa. Oleh karena itu pada waktu
awal tahun ini sebelum saya tidak tahu akan terjadi pandemi, tapi yang luar biasa tiba-tiba Tuhan berikan satu lagu berkata begini. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Angkat tangan kita katakan, Yesus, 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 Yesus. Ku panggil nama, Umat-Mu memanggil nama-Mu Tuhan, kasih-Nya memasuki musim yang baru. hidupku. Oh, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku. mujizat besar nyata dalam hidupku. Karena itu buat para wanita, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bertemu dengan seorang pria, ibu-ibu jangan bertanya, ini bukan pertanyaan, maksudnya bukan yang penting-penting banget, jangan tanya, do you love me gitu ya. Kadang-kadang kita ingin mendengar kata-kata cinta lalu kita berkata, do you love me? Jangan, yang ditanya, kita perlu bertanya, where are you? Wow, Di mana kamu berada? benar. Do you love his presence? Ya, Nah, sebab kalau seorang pria, seorang suami senang berada dalam hadirat Tuhan, saya mau berkata, ibu-ibu tidak akan dipukul. Para Amen. wanita tidak akan diberikan kata-kata kutuk. Dan tidak mungkin para istri ditelantarkan kalau seorang pria senang berada dalam hadirat Tuhan. Amen, Yang amen. pasti seorang pria yang ada dalam hadirat Tuhan, dia tidak akan menceraikanmu. Ya. Karena itu kalau seorang pria tidak suka, tidak senang menyembah berada dalam hadirat Tuhan, maka para wanita perlu berpikir untuk dia dijadikan suamimu. Ya. Ini penting buat yang belum menikah loh ya. Oh, Kalau yang sudah menikah, kalau nggak sudah boleh menikah begitu. gimana Bu? Kalau yang sudah menikah, ajak suami kita untuk membangun mesbah keluarga. Oke. Ajak senang diam dalam hadirat Tuhan. Ya, ajak bangun mesbah keluarga, mesbah doa bersama-sama. Saya bersama dengan Pak Wiryo juga kita membangun mesbah doa. Bapak Ibu bisa ikuti mesbah doa lewat YouTube channel dari GBI WTC Serpong setiap hari Senin dan Kamis. Ya, sebab kalau itu pentingnya kita membangun mesbah di dalam keluarga kita sehingga kita mengajak juga suami-suami kita untuk senang berada dalam hadirat Tuhan. Nah, ini penting juga buat yang cari menantu. Sebab kita perlu mencari menantu pria yang senang berada dalam hadirat Tuhan sehingga anak-anak kita pun akan menjadi bahagia di dalam pernikahannya. Wow, saudara itu tips dari Bu Flora, cara cari menantu supaya bahagia. Jadi Bu Flora nanti akan buat seminar khusus ya, cara mencari menantu ya. Nah saudara, kembali, instruksi Tuhan kepada para pria atau kepada para laki-laki atau kepada para suami, itu supaya dia bekerja di Taman Eden atau to work. Jadi dengan kata lain sebelum dia diberikan oleh Tuhan pasangan hidup, maka sebelum saya diberikan pasangan hidup, maka seorang pria itu harus terlebih dahulu bekerja. Jadi para ibu-ibu yang pengen cari menantu, gini lihat, apakah dia mau nggak dia bekerja? Kalau dia malas bekerja, taruh prioritas yang ke-10 dia menjadi calon menantu. Sebab nanti sengsara saudara anakmu. Saudara yang punya anak wanita kayak saya, saudara mesti berhati-hati. Saudara yang punya anak wanita ya, sebelum bertemu, sebelum dia mendapatkan pasangan hidup, pastikan dia tadi seperti Ibu Flora sampaikan, dia harus senang ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, dia mau bekerja. Ada seorang hamba Tuhan, dia anak Tuhannya, Benjamin Franklin. Dia orang besar, dia berkata begini, it is
The working man who is the happy man. Orang yang bekerja itu yang berbahagia. Laki-laki itu kalau nggak bekerja itu stres saudara. Beda sama perempuan, beda. Karena memang dia ditetapkan Tuhan bekerja. Makanya suami harus bekerja, karena apa? Itu membuat dia bahagia. Suami makin sibuk, suami makin banyak yang harus dikerjakan, dia makin happy bukan makin stres. Kalau dia tidak ada yang dikerjain, dia makin stres. Dia bilang ini, it is the idle man who is the miserable man. Tapi orang-orang para pria yang malas, dia akan menjadi kacau ya, hidupnya sengsara, banyak stres lah. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Nah, apa sih Pak arti kata bekerja di dalam bahasa aslinya? Kata asli bekerja atau work to work itu dipakai kata abad yang artinya menyembah. Jadi bekerja adalah bagian dari penyembahan. Jadi para suami, kau bekerja itu bagian dari penyembahan. Makanya sebelum bekerja, kau para suami ajaklah kumpulkan istri dan anak-anakmu untuk berdoa, membangun mezbah. Itu sebabnya saya dan Bu Flora selama pandemi ini menolong para suami kasih contoh, gini loh bangun mezbah, sembayang, baca firman, berdoa. Sederhana sekali. Tetapi kata abad juga mempunyai arti kata begini. Yang pertama menyembah, to worship. Melayani, to serve. Bekerja, to work. Tapi hari ini saya akan membahas bagian yang terakhir dari kata abad, to become. Apa sih Pak artinya to become? To become itu artinya seorang pria sebelum dia masuk dalam rumah tangga dia harus tahu siapa dirinya. Know who he is. Tahu siapa dirinya. Kenapa itu penting Pak? Kalau seorang pria dia tidak tahu siapa dirinya, ya, ini sangat berbahaya. Kalau dia tidak tahu apa yang menjadi visi hidupnya, tujuan hidupnya, sangat berbahaya. Oleh karena itu sebelum dia bertemu dengan seorang wanita, seorang pria harus sudah complete, whole, penuh. Dia harus sudah beres dengan Tuhan. Makanya pada waktu bertemu dengan wanita, dia tidak perlu menuntut wanita untuk membuat dia bahagia. Justru seorang pria yang menikah adalah seorang pria yang sudah puas dengan Tuhan. Dan seorang wanita juga harus demikian, puas dengan Tuhan. Dan pada waktu bertemu, kita berdua akan berjalan menuju tujuan dan destiny yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara, to become itu artinya dia harus punya visi. Dia tahu hidupnya, dia tahu visi dengan jelas dan dia tahu dengan jelas tujuan hidupnya. Kenapa? Supaya dia bisa membawa istri dan anak-anaknya kepada rencana Tuhan. Perhatikan ini. Sebab kenapa ada banyak anak yang tawuran, anak free sex, kenapa ada yang kena narkoba. Saya sampai shock kemarin mendengarkan berita ada orang yang sudah ditangkap narkoba, dikeluarkan dan dia bisa masuk rumah sakit dan dia bisa selama 2 bulan ada di rumah sakit dan membuat ekstasi di rumah sakit dan free tidak ketahuan dan akhirnya Tuhan tetap tidak bisa dibohongin. Ketangkap selama 2 bulan. Why? Kenapa? Ada orang gak bisa. Itu biasanya lahir dari keluarga yang fatherless generation. Peran bapak ini hilang. Saya berdoa hari ini saya mau men-encourage semua saudara para jemaat Tuhan dan saudara yang mendengar kebenaran ini. Ayo para pria bangkit. Ayo para pria jadilah laki-laki real man. Menjadi laki-laki pria sejati. Bukan sekedar punya anak. Saya bukannya udah pria sejati Pak. Pria sejati tidak ditentukan oleh banyaknya anak, bukan. Bukan besarnya otot. Tetapi pria sejati adalah satu pribadi, orang pria yang tahu visi dan tujuan kenapa dia jadi seorang bapa. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara para pria. Dan kalau pria tahu tujuannya, maka wanita dan anak-anaknya dijamin berbahagia. Saudara Eisenhower dia berkata begini, the qualities
of a great man are vision, integrity, courage, and profundity character. Jadi seorang pria sejati yang hebat, itu sebenarnya ini komponen yang harus dimiliki, kualitas yang harus dimiliki, visi. Dia harus punya visi. Kedua, dia harus punya menjaga dirinya dengan integritas. Integritas itu sama antara mulut, antara pikiran, hati, dan perkataan serta perbuatannya sama. Itu namanya integritas. Courage, keberanian. Dan memiliki karakter yang kuat, yang kokoh. Jadi seorang pria kualitasnya ditentukan bukan ototnya, perhatikan nggak ada ototnya. Tidak ditentukan, Pak saya kurang sejatinya, anak saya 5, Bapak cuma 1. Saya juga bercita-cita 5 saudara, cuma dapatnya 1. Ada seorang anak Tuhan dia berkata begini, TB Joshua, seorang hamba Tuhan. A man, ini keren banget dia bilang, a man without vision is a man without God. Waduh, tajam banget nih. Kalau seorang pria tanpa visi, maka dia sama dengan seorang pria tanpa Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya pria mengerti visi. Dan itu saya akan ajarkan saudara selama saya mengajar dalam serial Heaven on Earth. Peran pria begitu penting di dalam sebuah komunitas, keluarga, kota, bahkan bangsa ini. Sebab berikutnya setelah seorang pria memiliki visi, baru Tuhan akan memberikan dia seorang penolong ya, atau helper. Makanya kalau seorang wanita bertemu dengan pria yang tidak tahu apa yang harus dikerjakannya, maka wanita itu yang akan menjadi frustasi sendiri dan akibatnya dia akan bekerja untuk dirinya sendiri. Ya. Dia akan menjadi frustasi dan bekerja untuk dirinya sendiri. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan wanita itu diberikan kepada seorang pria sebagai penolong. Sebagai penolong artinya wanita itu adalah seorang yang sharp, artinya tajam pemikirannya. Ya. Dia seorang yang intelijen, artinya cerdas. Kita sebagai penolong, kita penolong yang cerdas sebab kita akan menolong pria yang diciptakan oleh Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Juga sebagai penolong wanita itu dia punya kepekaan atau intuitif, dia punya kepekaan yang lebih. Indra ke-6, ada 5 indra, wanita itu punya indra ke-6. Makanya kalau wanita selingkuh, istri itu bisa cium. Pria selingkuh, istri bisa mencium bau selingkuh gitu. Selain itu, selain kepekaan dia juga punya wisdom, dia punya hikmat, ada banyak hikmat yang Tuhan berikan ya. Dan juga dia menjadi orang yang full of energy. Ya, artinya dia akan penuh gairah, dia penuh semangat bersama-sama dalam keluarganya. Makanya kalau seorang wanita bertemu dengan pria, dia perlu bertanya gini, apa sih yang kau kerjakan? Apa pekerjaanmu? Ya. Apa visimu? Kenapa kita bertanya ini? Supaya saya bisa menolongmu menyelesaikan visi yang Tuhan berikan di dalam hidup seorang suami. Nah satu hari, saudara, saya beri contoh dalam hidup kami berdua. Satu hari kira-kira pada bulan 10 atau Oktober atau September, Oktober lah ya, tahun 2003, tiba-tiba saya membaca Kejadian pasal 8 ayat 16 sampai 18. Seluruh kejadian itu saya baca, tetapi spesial pada ayat 16 sampai 18. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan dan berkata begini, keluarlah kamu dari bahtera ini dan bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu. Ini kalimat ini begitu jelas. Kamu keluar dari bahtera bersama dengan istri dan anakmu untuk kamu membangun mezbah. Waktu saya mendapatkan visi itu artinya ada arahan baru. Lalu kemudian saya berkata kepada istri saya, Ma, saya baru saja dapat satu perintah Tuhan, visi yang baru, yakni supaya kita keluar bersama-sama termasuk mama karena kok istriku, karena keluarlah kamu bersama dengan istri dan anak-anak untuk membangun mezbah yang baru. Bagaimana menurut mama?
Saya waktu itu benar saya terdiam karena ini mengejutkan saya, tapi saya Terkejut. bilang begini, oke, saya akan berdoa dan saya akan berdoa dulu supaya saya bisa mengerti apa yang kau maksud, dan kemudian saya ambil waktu untuk berdiam diri sampai satu waktu ketika dalam satu kesempatan saya harus istirahat bersama dengan Tuhan. Tuhan di tempat itu berkata, memberikan saya ayat dari Amsal pasal 12 ayat 26a, dikatakan orang benar akan mendapatkan tempat penggembalaannya. Ya, itu setelah sekian lama. Dari itu baru saya bilang kepada suami saya, oke Pak, ya saya sudah dapat konfirmasi daripada Tuhan, saya akan siap mendukungmu untuk mengerjakan hal itu. Wow, jadi siap nih. Ya. Saudara perhatikan, seorang suami tidak akan pernah bisa bekerja efektif menggenapi visi Tuhan kalau istrinya tidak mendukungnya. Karena memang dia diciptakan Tuhan menjadi penolong, ezer atau helper. Dia menjadi penolong. Oleh karena itu, waktu dia meminta waktu untuk berdoa, saya berikan izin. Sehingga saya kalau enggak Oktober, November, Desember, 3 bulan, Januari tiba-tiba Ibu Flora berkata, aku dapat, sudahlah jalankan apa yang diperintahkan Tuhan, aku akan menemani sebab aku teman seumur hidup kamu. Waduh, waktu saya mendengar itu, wow, saya lega. Nah, juga seorang wanita ketika selain dia bertanya apa pekerjaanmu, apa visimu, kita juga perlu bertanya kepada pasangan kita, apakah bersama-sama dengan engkau bisa membawa aku lebih baik? Oh pasti dong, harus dong ya, harus. Kamu pokoknya kalau bersama aku lebih baik. Amin. Sebenarnya lebih cantik hari ini. Terima kasih. Itu karena salah satu karya Saya. suami. Ya. Apakah engkau bisa membawa aku lebih baik? Sebab tugas seorang suami itu adalah menumbuhkan. Dia punya tugas to cultivate. Artinya dia memaksimalkan semua potensi yang ada di sekitarnya. Siapa yang ada di sekitarnya? Itu istri dan anak-anaknya. Artinya kalau dia punya istri, jadi adalah tugas seorang suami untuk mengimprove, menumbuhkan, ya, memaksimalkan supaya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi maksimal. Ya. Saya ingat banget, saya dulu waktu menikah dengan Pak Wiryo itu salah satu ada ketakutannya. Cuma karena Tuhan meneguhkan dia pasangan diberikan Tuhan ya, jadi saya beranikan menikah gitu ya. Tapi sebenarnya saya takut karena sebenarnya saya sadar bahwa ada ketidakseimbangan rohani di dalam hidup Oh saya. itu sebabnya kenapa kau tolak aku 8 kali itu ya. Oh baru tahu sekarang jujur ya. Saya pikir dulu karena aku anaknya orang miskin, orang melarat, jadi kau tolak aku 8 kali. Untung aku terus maju tak gentar. Jadi ketidakseimbangan rohani itu membuat salah satu yang membuat saya cukup gentar. Ternyata kemudian kami sama-sama bekerja dan ketika dia bekerja dia dapat panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Artinya bahkan sebelum itu dia banyak melayani juga sebagai hamba Tuhan. Saya jujur makin waduh ini bisa nggak ya saya mendampingi sebagai seorang istri daripada hamba Tuhan. Tapi kemudian suami saya menolong saya, ya dia banyak menolong saya, menumbuhkan saya sehingga saya diberi kekuatan untuk terus mendampingi. Bahkan saya diberi kesempatan untuk mengikuti kursus untuk saya belajar dan dibayarin tentunya, bukannya disuruh kursus. Oh iya. Ya. Saudara ditekankan dibayarin. Saudara tahu kenapa coba? Wanita itu aneh saudara. Saya suruh beli baju padahal uang di tangan dia. Enggak beli baju. Sampai saya berkata, saya yang bayarin. Ternyata pakai duit di tangan dia. Kurang afdol, harus dari tangan kita para pria. Saya beritahu. Betul itu ya. Ketika saya nggak bisa melayani, saya bukan ditolak untuk menemani dia melayani, tapi saya ditolong dan diajarin bagaimana cara melayani bersama-sama. Ketika saya nggak bisa berkhotbah, saya juga ditolong bagaimana caranya berkhotbah sehingga hari ini saya bersama-sama dengan suami saya bisa berkhotbah bersama-sama. Wow, kalau dulu nggak bisa? Berdiri aja nggak berani Pak. Oh nggak berani. Saudara saya ngajari khotbah. Anak saya dengan istri saya, wah berbeda saudara.
waktu saya ngajari anak saya, seperempat jam cukup lihat slide-nya saja, anak saya langsung udah pergi dan dia bilang sudah selesai. Saya bilang, kamu mau ngomong apa? Ya udah pokoknya bagian papa itu bagian aku ini. Tapi kalau saya ngajari Ibu Flora mesti step by step, slide demi slide. Kalau hari ini saudara, kalau dia bisa menolong saya untuk berkhotbah, bagian wanita, itu adalah bagian daripada seorang suami yang cultivate, menumbuhkan dan memaksimalkan dari seorang istri. Nah, jadi sebagai kultivator ya, artinya seorang suami itu menambah nilai kepada istrinya. Iya. Ya. Jujur saya orang yang lebih senang bekerja dengan kertas dan angka daripada saya suruh ketemu orang. Tapi suami saya berkali-kali dia bilang begini, kalau pekerjaan administrasi itu bisa dikasih ke orang lain. Tapi kalau tugas istri gembala nggak bisa dikasih ke orang lain. Karena aku nggak bisa dong cari istri lagi yang kedua. Kan nggak boleh. Betul nggak saudara? Jadi saya berupaya berdoa siang dan malam menjadikan Ibu Flora supaya meninggalkan pekerjaan yang dia sukai, nggak gampang. Dan bukan saya cari istri, tapi saya mencari sekretaris yang bisa dilimpahi pekerjaannya dan dia bisa menjadi istri gembala. Saya bersyukur karena suami saya sabar menolong saya, karena tadinya saya senang dengan angka, dengan statistik. Saya mengerjakan, bahkan saya mengerjakan laporan pajak suami saya sendiri gitu. Untuk itu saya diperlengkapi dengan sertifikasi, saya belajar keuangan ya. Tapi itu dipergunakan untuk saya bisa belajar mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik dan juga menolong jemaat dan keluarga pengerja dan juga dalam gereja supaya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan bukan hanya itu, setelah saya sudah sertifikasi keuangan, maka saya kemudian didorong, bukan hanya keuangan yang kamu perlu belajar, saya didorong untuk belajar konseling, mengikuti pembelajaran konseling. Dan ternyata itu sangat berguna dan menolong suami saya dalam penggembalaan. Cerita dong, sekarang sudah jadi apa? Master Counseling. Ya itu anugerah. Sudah lulus dari master counseling saudara, konselor yang bagus. Itu anugerah lah, saya masih belajar sampai saat ini. Dan saya juga dengan sukacita, kemudian ketika itu saya di dalam pelayanan, saya juga saat ini saya dengan sukacita membekali pengerja wanita dan berdoa bersama-sama di menara doa. Bersama-sama dengan pengerja wanita untuk membekali pengerja wanita dan berdoa untuk keluarga, untuk gereja dan juga untuk kota. Dan yang lebih indah lagi saya sekarang juga belajar memuridkan wanita dalam gereja. Supaya lahir wanita-wanita yang melayani dan berperan dengan sehat. Saya kayak dapat 3 kilo emas. Saya tidak nyuruh Ibu Flora bagian ini. Dia sendiri berinisiatif. Dan bersama dengan pengerja-pengerja semua istri gembala dimuridkan. Istri pengerja-pengerja inti dimuridkan. Dan itu yang membuat sebentar lagi para wanita juga perkasa. Oleh karena itu di gereja ini para pria saya latih. Ayo ikuti pola sorga bagaimana cara mimpin keluarga supaya kita punya generasi ke depan. Generasi yang perkasa, generasi yang kuat, generasi yang cinta Tuhan. Generasi yang bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di kota kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Amin. Nah, itu kebahagiaan seorang pria kalau dia bisa menumbuhkan. Saudara jangan pernah merendahkan istrimu. Kalau istrimu ada kekurangan, ya saudara mesti maksimalkan supaya dia bisa bertumbuh. Saudara tidak ada sukacita yang lebih. Makanya saya bilang kepada Ibu Flora, tapi tadi yang dia ceritakan tadi belum komplit sebenarnya. Saya dalam hati sebenarnya begini, saya bisa gantikan kamu ya dengan sekretaris lebih dari 1 nggak apa-apa. Asal jangan ganti aku, suruh carikan istri gembala. Siapa yang menjadi istri? Harus kamu. So that's why kamu harus terus bertumbuh. Dan saya belajar untuk menolong sampai akhirnya dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah para pria sekarang perhatikan. Tugas pria ini salah satu bagian penting daripada seorang pria. Tugas pria itu adalah membuat atau mengeluarkan versi terbaik. Saya sebut sebagai versi terbaik.
dari semua orang yang ada di sekitarmu. Siapa yang ada di sekitarmu? Saya cerita ya saudara. Di rumah saya, ada istri saya, ada anak saya pertama kali. Maka saya akan membuat mereka semua bisa flourish, mereka bisa berkembang, mereka bisa bertumbuh. Tidak mungkin saya bisa menolong jemaat bertumbuh, keluarga lain bertumbuh kalau saya tidak bisa membuat istri dan anak saya bertumbuh. Yang kedua, saya dititipin banyak orang-orang, ya, anak-anak yang dia tidak diterima di perguruan tinggi atau dia tidak sekolah atau dia punya persoalan dan tinggal di rumah saya. Dan ketika dia tinggal di rumah saya, dia jadi pribadi yang sekolah baik sampai sarjana dan dia jadi orang yang takut akan Tuhan. So that's why semua orang yang ada di rumahmu para pria, jangan pernah kau abaikan karena Tuhan menaruh orang-orang di sekitarmu untuk saudara bisa keluarkan versi terbaik. Kalau saya potensi maksimal ya, kalau yang biasa saya beritakan kepada saudara. Clifford McDonald dia berkata begini, a husband who loves his wife as Christ loved the church will encourage that wife to become all that the will of God desire for her. Artinya gini, seorang suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dia akan menolong, dia akan mengencourage, dia akan memberi semangat kepada istrinya untuk bisa menjadi sebagaimana seharusnya dia menjadi seorang pribadi yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu seorang pria, mari kita berfungsi supaya generasi ini dipenuhi dengan generasi yang takut akan Tuhan. Bukan fatherless generation. Sebab kalau fatherless generation, seorang anak keluar dari rumahnya dan tidak betah tinggal di rumahnya, apa yang terjadi? Tuhan akhirnya memukul bumi atau tanah, ingat ya. Tuhan memukul bumi, sebelum bumi semua mengalami pandemi seperti ini, mungkin Tuhan memperingatkan, memukul keluarga sampai terjadi perceraian. Memukul dirinya sampai dia frustasi, memukul bisnis, memukul pekerjaan, memukul pelayanan. Saya berdoa supaya lewat kebenaran ini sorga bisa membuka mata hatimu dan mari kita para pria berfungsi dengan maksimal. Yang setuju katakan, saudara di dalam Efesus pasal 5 perhatikan. Hai suami, ini perintah Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana, perhatikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang berikutnya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Perhatikan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat menjadi kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami, perhatikan para suami. Demikian juga para suami harus, perhatikan, tidak sunnah ya, tapi harus. Harus itu wajib hukumnya. Mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya. Jadi kalau begitu Pak, ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi dia akan mengasuh, merawat sama seperti Kristus merawat jemaat atau Kristus terhadap jemaat. Nah saudara perhatikan, saya mencatat minimal ada 4 hal yang harus suami kerjakan berdasarkan ayat ini. Bagaimana caranya suami memperlakukan seorang istri dari ayat-ayat ini. Harusnya seperti Kristus memperlakukan jemaat. Nomor 1, ini lihat peran Yesus sebagai mempelai laki-laki kepada jemaat. Ini seharusnya menjadi peran daripada kita para suami terhadap istri kita dan anak-anak kita. Oke, perhatikan ada 4 hal saya sarikan saja. Nomor 1, dia harus menjaga kesucian dari keluarga. Kenapa ini penting Pak? Karena Kristus juga menyucikan jemaatnya. Saudara tidak usah berkorban di atas kayu salib seperti Yesus. Tetapi dengan cara saudara hidup dalam kekudusan menjadi contoh dan teladan terhadap istrimu. Kalau para suami hidup dalam kekudusan, istrinya tidak mungkin selingkuh saudara. Amin apa amin? Amin. Kalau suami menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak selingkuh, matanya tidak jelalatan, ya,
tidak setiap kali lihat wanita ya matanya jelalatan gitu, jangan gitu. Kasih contoh istri supaya dia bisa juga bertumbuh menjadi kudus atau menjadi suci. Sebab kerinduan Tuhan keluarga makin hari semakin suci. Sekarang saya cerita, ini ada Ibu Flora. Saya sudah menikah 33 tahun. Hampir. Saya anggap sudah genap. 33 tahun. Belum pernah ada wanita. Hidup saya ini belum pernah affair dengan wanita dan belum pernah ada wanita yang mengganggu hidup saya. Dan ada satu wanita yang ada di hati saya terus menerus. Dan itu adalah orang yang ada di samping saya hari ini. Itu sebabnya saya berjuang habis-habisan. Kenapa saudara? Karena saya sudah memutuskan tidak mungkin saya mencintai orang lain. Saya tidak mungkin mencari istri gembala yang lain. Itu sebabnya saya harus menjaga dan merawat dia dengan baik-baik. Saudara, yang kedua. Yang kedua, fungsi daripada suami dari ayat tadi, dia harus melindungi, mengasihi istrinya dengan cara melindungi. Justru jangan dipukuli. Kalau dipukuli kasihan saudara. Itu saya lihat ada KDRT terjadi di mana-mana dan akhirnya mereka bercerai. Kenapa? Suaminya tidak berfungsi untuk melindungi istrinya. Yang ketiga, saudara para pria harus memaksimalkan. Saya pakai kata memaksimalkan, di dalam Alkitab dipakai kata mengasuh. Mengasuh itu merawat seperti seorang ibu merawat anaknya bertumbuh sampai dia punya potensinya maksimal. Kristus juga lakukan itu. Hai para suami, mari kita rawat istri kita, anak kita, dan kita asuh yang benar sehingga mereka bisa mencapai potensi maksimal dia di muka bumi ini. Dan yang keempat, sebagaimana Kristus mengampuni jemaatnya ketika dia bersalah, ini yang paling sulit para pria. Para pria juga harus belajar mengampuni kalau istrinya salah. Amin apa amin? Jangan kalau istrinya salah, terus kemudian salah, saya udah ampuni Pak, salah lagi. Kristus berapa kali mengampuni saudara? Dan banyak laki-laki akhirnya karena istrinya banyak salah, kemudian dia cari istri lain. Dan ini kata nenek, berbahaya. Kata nenek saja berbahaya, apalagi kata Tuhan. So, saya minta hari ini, mari kita berfungsi dengan benar. Suami haruslah mendandanin istrinya, karena seorang istri itu merepresentasikan suami. Perhatikan ya, dari Kristus, seorang suami, apa yang dilakukan akan merepresentasikan Kristus. Dan seorang istri akan merepresentasikan suaminya. Makanya saudara, banyak orang yang bilang kepada saya, teman-teman Ibu Flora, kalau ketemu Ibu Flora, dia bilang gini, Flora, kamu kok makin cantik ya setelah kamu menikah. Dia bilang gitu saudara. Dan dia tidak tahu padahal sebenarnya di hati saya, ya kamu tidak tahu dulu, dia kan tomboy sekali. Tapi sekarang bisa feminin hari ini, itu karena saya memang mendandanin. Dandanin gini, perlu bedak, beli bedak. Perlu lipstik, beli lipstik. Udah saya suruh beli lipstik, tidak pernah beli lipstik. Sampai saya bilang, saya yang bayar. Maka semua lipstik dibeli saudara. Merah, kuning, hijau, hitam, biru, semuanya. Itu kalau pakai ungu, itu seperti bibir kejepit pintu saudara. Tapi anyway, yang jelas dia sudah bisa bertumbuh dan itu bagian yang paling penting. Tugas pria, tadi dikatakan salah satu bagian daripada seorang suami, maka tugas pria adalah untuk melindungi istrinya, untuk melindungi wanita. Sebab dia diberikan badan yang kekar, ya. Dia diberikan badan yang perkasa gitu ya. Makanya kalau ada suami melukai dan memukul istrinya sebenarnya sesungguhnya dia sedang mengabuse kekuatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Maka sebenarnya di dalam keluarga tempat yang aman bagi anak-anak di dalam keluarga adalah di bapaknya. Amin. Bapak menjadi tempat perlindungan bagi istri dan anak-anaknya. Amin. Makanya sejak waktu dating seorang pria itu haruslah menjaga
wanita yang dikasihinya, yang akan dinikahinya. Amin. Dari sejak dating loh. Amin. Ya, dia harus menjaga. Dan menjaganya itu bukan hanya waktu sebelum menikah, jangan hanya waktu dating hingga menikah. Bahkan setelah menikah dia tetap harus menjaga wanita yang dikasihi, yaitu istrinya. Bahkan hingga kakek nenek, nanti hingga usia tua dia tetap harus menjaga. Kenapa? Sebab ketika dia menjaga istrinya, maka anak-anak akan merasa aman di dalam keluarga. Amin. Anak-anak akan merasa aman. Dia melihat bahwa ibunya dikasih oleh ayahnya. Ya, dia akan merasa aman dan itu akan membuat anak-anak bertumbuh dengan maksimal. Saudara, di bagian yang menurut saya baik dan pentingnya untuk saudara ketahui, gimana anak-anak itu aman, punya masa depan. Itu ketika bapaknya itu mengasihi ibunya. Ini penting bapak-bapak. Kalau kau mengasihi istrimu, itu anakmu di dalamnya itu merasa safe, merasa aman, merasa secure. Dia tidak perlu mencari tempat aman yang lain, di rumah cukup. Nah sekarang bagian yang terakhir, ini terakhir, last but not least. Tugas seorang pria berikutnya adalah dia harus mengajarkan firman, keep his command kepada anggota keluarga. Kenapa saudara? Sebab kalau dia tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, saya mau menjelaskan ini kenapa seorang pria perlu mengajar istrinya, mengajar anaknya. Why? Saya baca sekarang ayatnya. Lalu Tuhan, Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang saya tanya, pada waktu perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada Adam, apakah Hawa sudah ada? Belum. Ada, Hawa baru dibuat, kalau Anda baca dalam Kejadian 2 ayat 19. Artinya ini berita, ini firman diberikan pada suami terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya di dalam konteks ini? Perhatikan. Kalau sang suami diberikan pewahyuan, kebenaran firman, diberikan perintah Tuhan, maka dia harus mengajarkan kepada istri dan anak-anak mereka. Di mana Pak? Di mezbah keluarga. Tuhan berfirman kepada Adam, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini yang diberi perintah Tuhan berfirman kepada Adam. Istrinya tidak tahu. Perhatikan. Dan yang jahat, di mana Hawa belum ada di kala itu. Atau dengan kata lain, Hawa belum dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan ini para suami. Karena istri dia tidak tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati suami, dia tidak memberitahu apa yang menjadi perintah Tuhan, maka setan menggoda Hawa. Kenapa Hawa yang digoda? Karena perintahnya tidak jatuh kepada dia. Maka waktu dia ditipu oleh setan, maka dia tidak tahu. Saudara, oleh karena itu setan tahu caranya bagaimana mengacaukan keluarga. Perhatikan, bagaimana cara menghancurkan keluarga, yakni lewat istri yang tidak tahu firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau ada seorang istri yang tidak tahu firman Tuhan, maka itu menjadi jebakan untuk setan bisa menghancurkan keluarga. Oleh karena itu, penting sekali para suami mengajar kepada istrinya. Sekarang saya tanya, survei ya, saya tanya. Sekarang saudara kalau lihat keluarga, mana yang lebih banyak membaca firman? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Coba jawab. Survei. Dari ketawamu saya ngerti. Saya tanya sekarang, siapa yang banyak berdoa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Harusnya bapak-bapak yang banyak berdoa. Bapak-bapak yang banyak baca firman supaya bisa ngajarin. Tapi survei membuktikan justru ibu-ibu yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Saya berdoa bagaimana sekarang para pria bangkit. Mari bilang sama saya, bangkit. Ayo semua para pria bangkit. Sebab ini yang Tuhan inginkan saudara dan saya bangkit sebagai seorang pria supaya generasi ke depan menjadi generasi yang baik.
Oleh karena itu maka Tuhan bilang laki-laki harus mengajarkan firman kepada istri dan anaknya. Tujuannya supaya mereka kuat dan tidak bisa dihancurkan oleh pekerjaan setan. Oleh karena itu saudara, Jim Jones dia berkata begini. There is no greater treasure than a husband who models godliness before his wife and his children on a daily basis. Tidak ada yang lebih berharga dari seorang pria kecuali kalau dia menjadikan model cara hidup yang ilahi. Perhatikan ya, cara hidup yang ilahi supaya bisa jadi teladan bagi istri dan anak-anak. Kalau saudara tidak pengen lihat anakmu merokok, ya bapak-bapak jangan merokok. Kalau kau pengen anak-anakmu pengen baca Alkitab, ya bapak-bapak baca Alkitab. Kalau anakmu pengen berdoa, bapak-bapak mulai dulu dengan berdoa. Dan ajak mereka di dalam mezbah, maka saudara akan lihat warisan yang paling baik yang saudara bisa tularkan. Seorang hamba Tuhan namanya Johnny Han, dia berkata, you cannot be a godly man and disobey the word of God. Saudara tidak bisa menjadi seorang yang ilahi, pria yang ilahi, tapi saudara tidak mentaati firman Tuhan. Never, nggak mungkin bisa. Ini statement saya yang terakhir sebelum kita perjamuan kudus. Saudara siapkan perjamuan kudus. Ini statement saya yang terakhir. Pak, bagaimana caranya? Di mana kesalahan Adam ketika Hawa itu digoda oleh setan? Sebenarnya tugas daripada Adam ini saya ulangi sekali lagi karena ini bagian penting. Kadang-kadang suami itu kesalahannya karena dia tidak berperan apa-apa. Atau dengan kata lain dia membiarkan istrinya berbuat sesuatu yang dia tahu itu salah. Adam sudah tahu, istrinya dia nggak tahu. Dia bilang ini Dam, ini buah. Kalau dimakan, kata ular itu kita bisa melek mata kita, bisa tahu pengetahuan seperti Tuhan. Wow, padahal Adam udah ngerti, harusnya dia bilang jangan. Harusnya dia bilang pada istrinya jangan Mi, kalau itu kamu makan, kamu mati. Loh kamu tahu Tuhan udah berfirman. Perhatikan ini. Apa yang seorang pria seharusnya tahu untuk dilakukan dan tidak dilakukannya, maka dia sedang berdosa. Dari mana ayatnya? Ini closing saya. Yakobus pasal 4 ayat 17, saya ulangi sekali lagi. Kenapa 2 kali saya ulangi? Supaya Anda punya nancep. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Seharusnya seorang suami tahu istrinya mau jatuh, ya harus dijagai. Kau kalau makan istri, misalnya makanan istrinya jorok ya harus dijagai supaya dia tidak rusak tubuhnya. Katakan amin para suami. Oleh karena itu saudara, kesalahan dari seorang Adam adalah karena ia tidak menaruh firman dan tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Shalom beloved, we're about to take part in the Holy Communion now. But before we do that, I think you can just go and get some crackers or biscuits and then some color liquid that we can accompany our Holy Communion today. Hallelujah. Bless you. Let us just pray. Father God, we thank you for today, that we can come in worship and even hearing the word of God in this online service, Lord. Thank you for your blessings. Thank you for your word. And most importantly, thank you for your presence in our life. And we're about to take part in this Holy Communion. Would you bless your children, I pray. Each and every one of us, that as we take part in this Holy Communion, that you would bless us. Even healing shall happen. Restoration shall happen upon each and every one of us. Upon your children, Lord, I pray. Hallelujah. Hallelujah. We are doing this in remembrance of you, Lord. In remembrance of your great sacrifice on the cross. In remembrance of your great love towards each and every one of us. Thank you, Lord. Thank you. Bless us. Anoint us. Heal us.
as we take part in this Holy Communion. Beloved, wherever you are at the moment, let us come to God. And before we take part in this Holy Communion, let us do this in the right manner. Let us come to God, each and every one of us. Be at peace with God. Be at peace with God. Just pour out your heart. Be at peace with others also. Maybe right now God is reminding us of the things that we have done in the past to God, to others, and maybe what others have done to us, which are probably wrong. But right now, let us just be at peace with others. Speak forgiveness, convey forgiveness, and let us just be at peace with ourselves. Let me remind you that God has forgiven you and I. He remembers your sins and my sins no more. If He can forgive us, we can forgive ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Father God, I pray again for your children. Touch us again. Touch us again. I pray again, Lord, as we take part in this Holy Communion, miracles shall happen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Let us lift up the bread high to Him. And when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let's take it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you. By your stripes we are already healed. Thank you, Lord Jesus. Let us now lift up the cup high to Him. And in the same manner He also took cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let's drink it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us give thanks to Him. Thank you, Lord. Thank you for the body broken for us. Thank you for the blood shed for us. We are being healed. We are being freed. Thank you, Lord Jesus. Thank you. And I pray right now for your children. Let there be healing. Let there be restoration. Let there be deliverance, even blessings upon your children. Thank you, Lord. Thank you for the Holy Communion. We give you thanks. We give you honor. In Jesus' name, hallelujah. 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 Amen. Shalom，兄弟姐妹们，来，我们一起祷告。我们在天上的父，愿能度命你的命为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们应用的意思，今日记给我们，免了我们的债，如同我们免了这个债，不叫我们遇见试探，救我们脱离羞辱，因为国度、权力、荣耀，全都是你的，直到永远。阿门。Now let us lift up your hands. Remember always that our Lord Jesus loves you very much, that He will keep you, that He will bless you, that He will make His face to shine upon you and be gracious to you, that our Lord Jesus Christ will lift up His countenance upon you and give you peace. May the grace and abundant blessings from our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our faithful friend, intimate fellowship with the Holy Spirit be with you and your loved ones today until Jesus Christ comes again, even throughout eternity,
forever and ever. In Jesus' mighty name. And all the people of God say, Amen, amen, amen. God bless you and see you again next week. Hallelujah. Amen.